Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Keistimewaan hari Jumat dengan membaca kitab Al-Lum'ah fi Khashaisil Jum'ah, karangan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah. Sekarang kita memasuki pada bab 17, halaman 25. Qala al-Imam al-Muallif Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam As-Suyuti rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang beliau tuangkan di dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Al-khususiyatus sabi'ata asyarata, keistimewaan hari Jumat yang ke-17 adalah al-khutbatu, adanya khutbah. Khutbah ini termasuk keistimewaan. Kemudian selain khutbah, al-khususiyatus tsaminata asyarata, keistimewaan hari Jumat yang ke-18 al-insyatu, adalah memperhatikan atau diam memperhatikan khutbah. Diam ketika memperhatikan khutbah itu insyat. Insyat itu artinya as-sukut, diam. Rawas Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat sedangkan imam sedang membaca khutbah, faqad laghauta, maka kamu benar-benar tersia-sia. Ini artinya apa? Ini larangan pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, dilarang berbicara. Walaupun pembicaraan itu menyuruh orang lain diam, itu dilarang. Artinya apa? Pembicaraan seperti itu dapat menyebabkan tersia-sia. Maksudnya tersia-sia, seseorang tidak akan mendapatkan keutamaan hari Jumat. Jadi itu hukumnya dilarang. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan hadis tadi menjadi dalilun ala anna wujubal insat wan nahya 'anil kalam innama huwa fi halil khutbah, bahwa wajib diam dan larangan berbicara itu ketika imam sedang baca khutbah. Kalau belum khutbah nggak apa-apa berbisik-bisik sama orang di sebelah. Kalau khutbah sudah dimulai, berbicara dengan siapapun itu tidak boleh. Hatta walaupun pembicaraan itu menegur orang lain agar tidak berbicara. Ini mazhab kita dan mazhab mayoritas ulama dan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah, waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, yajibul insat bi khurujil imam. Begitu imam keluar akan ke mimbar itu sudah wajib diam. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, hukum berbicara ketika sedang khutbah itu apakah haram atau makruh? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, waqtalafal ulama fil kalam hal huwa haram aw makruhun karahata tanzih. Para ulama berbeda pendapat
mengenai berbicara pada hari Jumat, apakah haram atau makruh dengan makruh tanzih. Wa huma qaulani lisyafi'i, dan itu adalah ada dua pendapat dari Imam Syafi'i. Satu riwayat Imam Syafi'i mengatakan haram, satu riwayat Imam Syafi'i mengatakan makruh. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a yaumal jum'ati, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat. Fa ahsanal wudu'a, lalu dia mengerjakan wudu dengan baik. Wudunya dikerjakan dengan baik, dengan sempurna. Sum atal jum'ata, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, mendatangi masjid atau tempat dilaksanakannya Jumat. Fastama'ah, lalu dia mendengarkan khutbah. Wa ansota, dan dia diam, selain mendengarkan juga diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin. Maka dia diampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosanya antara waktu itu dengan antara Jumat berikutnya, dan tambah 3 hari. Artinya dosa-dosanya diampuni selama 10 hari. Wa ziyadata thalathati ayyamin, dan ditambah 3 hari. Ini kata-kata ditambah 3 hari. Kemudian wa mammassalah hasa faqad lagha, barang siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil atau batu kecil, maka dia benar-benar tersia-sia. Nah, mengomentari hadis ini, para ulama mengatakan yang dimaksud Allah mengampuni antara 2 Jumat dan tambah 3 hari. Maksudnya apa? Satu kebaikan itu balasannya dari Allah 10 kali lipat. Orang melakukan satu kebaikan, balasannya dari Allah 10 kali lipat. Orang melakukan kebaikan pada hari Jumat, maka 10, karenanya 10 hari. Dapat ampunan dari Allah selama 10 hari. Jadi 10. Nah, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksud antara 2 Jumat itu ya sejak sholat Jumat dan khutbahnya itu sampai waktu sampai 7 hari. Kemudian ditambah 3 hari, semuanya 10 hari. Kemudian yang dimaksud sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyentuh atau memegang kerikil atau batu maka tersia-sia. Hadis ini mengandung larangan agar tidak menyentuh batu atau kerikil dan lain-lainnya yang menyebabkan seseorang bermain-main pada waktu khutbah. Termasuk megang-megang tasbih, megang-megang siwak. Artinya kita ini dituntut untuk khusyuk. Semua anggota badan ini fokus pada khutbah. Walaupun main-mainkan tasbih, main-mainkan siwak itu gak boleh, apalagi mainan HP. Jadi itu perbuatan yang tercela, harus fokus. Kemudian wa akhraja Abu Dawud an Abdullah bin Amr. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yutasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu mandi ya. Wa massa min tibi imraatihi in kana laha, dan dia juga menyentuh parfum istrinya kalau
istrinya punya parfum. Artinya apa? Biasanya yang suka pakai parfum itu perempuan, lebih suka daripada laki-laki biasanya. Artinya apa? Orang itu ya pakai parfum lah. Jadi setelah mandi mau berangkat ke masjid pakai parfum. Wala bisa min shalihi thiyabihi, dan memakai baju-bajunya yang bagus. Jadi pada hari Jumat, karena ini hari yang istimewa, baju yang dipakai dianjurkan yang bagus. Karena hari raya hari Jumat ini. Jangan baju yang jelek, apalagi pakai kaos. Cari baju yang paling bagus untuk dipakai hari Jumat. Tsumma lam yatakhatta riqaban nas. Kemudian dia tidak melangkahi leher-leher manusia. Maksudnya bagaimana? Artinya ya kalau datang ke masjid ya duduk di mana tempat itu kosong. Kalau ingin di depan datang lebih awal. Jangan ingin duduk di depan tapi datangnya belakangan. Akhirnya apa? Dia ke depan dengan melangkahi orang lain, leher-leher orang. Jadi gak melangkahi, artinya duduk di mana? Kalau memang mau depan berangkat awal. Walam yalgha indal mau'izati, dan dia tidak bermain-main, tidak melakukan hal yang tersia-sia ketika khutbah. Kanat kafaratan lima bainahuma. Maka bagaimana? Jumat itu, aktivitas Jumat, ibadah itu menjadi penghapus bagi dosa-dosa antara dua Jumat. Ini adab Jumat. Jadi mandi pakai parfum, pakai baju yang bagus, kemudian ke masjid dengan keadaan sopan, tidak melangkahi leher-leher orang. Itu Jumat yang produktif, artinya menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah antara dua hari Jumat itu. Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu zuhran. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang tersia-sia, main-main, termasuk megang-megang HP atau apa pada waktu khutbah, dan juga orang yang dan melangkahi leher-leher orang, maka Jumatnya menjadi sholat zuhur biasa. Maksudnya menjadi sholat zuhur biasa, ya seperti sholat zuhur, tidak seperti sholat Jumat. Dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat seperti ampunan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Ini adab hari Jumat. Ini termasuk keistimewaan hari Jumat. Wa akhraja Ibnu Majah wa Sa'id bin Mansur an Ubay bin Ka'b. Ibnu Majah dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a yaumal jum'ati tabaraka wa huwa qa'imun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dalam khutbahnya membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku, ketika beliau sedang berdiri di atas mimbar baca khutbah, baca surat Tabarak. Fadzakkarana bi ayyamillah. Lalu beliau Rasulullah SAW mengingatkan kami tentang hari-hari Allah dan nikmat-nikmat Allah yang disebutkan di dalam surat Tabarak itu. Karena di dalam surat Tabarak itu membicarakan tentang hari-hari Allah, hari-hari akhirat. Juga nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Wa Abu Darda au Abu Dzar yaghmizuni. Ini kata siapa? Sedangkan Abu Darda atau Abu Dzar itu menunjuk saya. Maksudnya menunjuk itu ya jari-jarinya itu ditusukkan pada lambung saya. Faqala, lalu Abu Darda atau Abu Dzar itu
bertanya, mata unzilat hadis surah, surat ini kapan turun? Padahal Rasulullah sedang khutbah. Inni lam asma'ha illal an, saya gak pernah dengar surat ini kecuali sekarang. Fa asyara ilaih aniskut. Kemudian Ubay bin Ka'ab memberi isyarat kepada Abu Darda atau Abu Dzar agar diam, agar tidak bertanya. Falamman sorfu, setelah orang-orang selesai dari sholat Jumat itu, qala Abu Darda atau Abu Dzar berkata, sa'altuka, saya tadi bertanya sama kamu, mata unzilat hadis surah, kapan surat ini diturunkan? Surat yang dibaca Rasulullah SAW ketika khutbah. Falam tukhbirni, kamu gak mau cerita kepadaku. Faqala Ubayyun, lalu Ubay berkata, laisa laka min sholatikal yaum illa ma laghauta. Tidak ada bagimu dari sholat Jumatmu hari ini kecuali apa yang tersia-sia yang kamu lakukan itu. Maksudnya bagaimana? Maksud dari perkataan Ubay ini, pada hari ini kamu tidak mendapatkan apa-apa dari pahala sholat kamu. Tidak dapat pahala sholat Jumat. Mengapa? Karena kamu bermain-main. Padahal itu tanya kapan ini diturunkan. Pertanyaannya ilmiah itu. Karena kamu bermain-main dan berpaling dari mendengarkan khutbah, kamu gak dapat pahala apa-apa. Fadzahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda atau Abu Dzar pergi kepada Rasulullah SAW. Fadzakara dzalika lahu wa akhbarahu billadzi qala Ubayyun lahu. Lalu Abu Darda atau Abu Dzar menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ketika Rasulullah khutbah, Abu Darda atau Abu Dzar bertanya, ini kapan surat ini turun? Kemudian Abu Darda atau Abu Dzar menceritakan apa yang dikatakan oleh Ubay, kalau dia gak dapat pahala karena berbicara waktu khutbah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, shadaqa Ubayyun, benar yang dikatakan Ubay. Maksudnya benar bagaimana? Bahwa kamu tidak dapat pahala sholat kamu sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Sa'ad bin Mansur, dan sanadnya sahih. Para perawinya dapat dipercaya, sama dengan hadis Bukhari Muslim di atas. Kemudian wa akhraja Sa'id bin Mansur an Abi Hurairah taqal. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, la taqul subhanallah wal imamu yakhthub yaumal jum'ah. Jangan katakan subhanallah sedangkan imam sedang khutbah pada hari Jumat. Artinya apa? Pada waktu imam membaca khutbah pada hari Jumat, maka tugas kita para jamaah itu mendengarkan dan diam. Telinga mendengarkan ucapan imam, anggota badan semuanya diam, tangan, kaki atau apa tidak bermain-main. Tidak pegang tasbih, tidak memain-mainkan tasbih, siwak, apalagi main-mainkan HP. Gak bermain-main. Wa akhraja an Ibnu Abbas, Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kal himari yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah, maka dia bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai bawa kitab. Maksudnya bagaimana? Keledai bawa kitab itu gak ngerti, gak bisa mengambil manfaat. Nah, orang yang berbicara pada waktu khutbah itu sama dengan keledai, sama-sama tidak bisa mengambil manfaat dari khutbah itu karena dia berbicara. Walladzi yaqulu lahu anshid laisa lahu jum'ah. Dan orang lain yang berkata pada yang berbicara, "Hei, diam." Diam.
Berkata diam pada orang, maka dia tidak mendapatkan Jumat. Nggak dapat keutamaan Jumat. Artinya apa? Tersia-sialah apa yang dia lakukan. Ini keistimewaan ke-17 dan ke-18. Kemudian al-khususiyatut tasi'ata asyarata. Keistimewaan hari Jumat yang ke-19. Tahrimus sholati 'inda julusil imami 'alal mimbar. Keharaman sholat ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Sholatnya haram. Akhraja Sa'id bin Mansur an Sa'id bin al-Musayyab qala, Sa'id bin Musayyab berkata, Sa'id bin Musayyab ini seorang ulama tabi'in, salah satu ulama besar di kota Madinah pada masa generasi tabi'in setelah generasi sahabat. Beliau berkata, khurujul imam yaqta'us shalah. Keluarnya imam itu memutus sholat. Artinya kalau imam itu sudah keluar untuk khutbah, sudah naik ke mimbar, maka jangan sholat lagi. Selesai. Wa kalamuhu yaqta'ul kalam. Dan pembicaraan imam itu memutus pembicaraan. Artinya kalau imam itu sudah baca khutbah, maka gak boleh lagi berbicara. Ini keistimewaan hari Jumat. Wa akhraja an Sa'labah bin Abi Malik. Sa'ad bin Mansur meriwayatkan dari Sa'labah bin Abi Malik. Beliau berkata, kunna ala ahdi Umar bin al-Khattab yaumal jum'ati nusalli. Fa idza kharaja Umaru tahaddatsna, fa idza takallama sakatna. Kami, kata Sa'labah Nabi Malik, kami pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada hari Jumat, sholat Jumat, apabila Umar keluar dari rumah ke masjid, kami masih berbicara. Artinya bicara gak apa-apa. Tapi fa'idha takallama, kalau dia sudah berbicara, sudah khutbah, sakatna, maka kami diam. Jadi kalau mau berbicara sebelum khutbah. Qala Nawawi fi syarhil muhadzab. Imam Nawawi berkata di dalam syarah muhadzab, fa'idha jalasal imamu alal mimbari harumab tida'u sholatin nafilati. Apabila imam sudah duduk di atas mimbar, maka haram hukumnya memulai sholat sunnah. Jangan sholat sunnah sudah. Wa in kana fi sholatin khaffafaha bil ijma'. Kalau dia sedang sholat, imam duduk di mimbar, dia sholat. Mengapa sholat? Dia sholatnya panjang misalnya. Maka dia meringankan sholatnya, mempercepat sholatnya dengan ijma' ulama. Naqalahul Mawardi wa ghairuhu. Itu dikutip oleh Imam Mawardi dan lainnya. Qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi berkata, sawa'un kana shollas sunnata amla. Baik dia sudah sholat sunnah atau belum, sama saja. Artinya enggak boleh memulai sholat sunnah. Sudah sholat qabliyah atau belum, enggak boleh. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata lagi, wa yamtani'u bi mujarradi julusil imami 'alal mimbari wa la yatawaqqafu 'alal adhani. Dan dilarang memulai sholat sunnah dengan hanya duduknya imam di atas mimbar. Begitu imam duduk, tidak boleh sudah sholat sunnah. Dan itu tidak menunggu azan. Walaupun azan belum dilakukan, tak boleh. Nassu alaihi Syafi'i wal ashab, itu ditetapkan, diterangkan oleh Imam Syafi'i dan ashab dan murid-murid beliau. Faidatun, ini adalah faidah. Qala Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur berkata, haddatsana Hisham. Hisham menceritakan pada kami. Amba'ani Abu Ma'syar. Abu Ma'syar menceritakan pada kami, kepadaku. Muhammad bin Qais, dari Muhammad bin Qais. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma amara Sulaikan ayyusalli rak'atain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Sulaik al-Ghatafani salat 2 rakaat. Rasulullah SAW sedang khutbah, Sulaik datang. Oleh Rasulullah, salat dulu 2 rakaat. Masak anil khutbah hatta faraqa minha. Rasulullah menahan dari khutbah sampai Sulaik itu selesai dari salat itu. Ini membicarakan tentang keistimewaan sholat Jumat. Ya, tidak boleh sholat ketika duduk di mimbar. Kemudian al-khususiyatul asyrun. Keistimewaan yang ke-20, an-nahyu 'anil ihtiba'i waqtal khutbah. Larangan duduk ihtiba pada waktu khutbah.
Duduk ihtiba itu artinya ya duduk pada pantat, kemudian lutut dinaikkan ke atas dan paha dirapatkan ke perut. Itu ihtiba namanya. Duduk ihtiba. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim wa sahahahu. Wa Ibnu Majah an Muadz bin Anas. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan Ibnu Majah, hadis ini dikatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan dikatakan sahih oleh Al-Hakim. An Muadz bin Anas, dari Muadz bin Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ihtiba pada hari Jumat sedangkan imam sedang baca khutbah. Ihtiba itu artinya orang yang duduk menaikkan kedua lututnya ke atas, lalu kedua lutut atau dua pahanya disandarkan ke perutnya. Disandarkan ke perutnya. Biasanya kalau orang Arab itu ada kain semacam sabuk itu diikatkan pada itu. Atau pakai tangan diginikan. Pakai tangan. Wa kharajahu Ibnu Majah min hadis Ibnu Umar. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, kana Ibnu Umar yahtabi wal imamu yakhtubu. Ibnu Umar itu selalu duduk ihtiba ketika imam sedang baca khutbah. Loh, beda ya ini. Ibnu Umar. Wa kadzalika Anas bin Malik juga begitu. Ketika imam khutbah, dia duduk ihtiba. Wa jullus sahabati wat tabi'in. Dan mayoritas sahabat dan tabi'in qalu, mereka berkata, la ba'sa biha, duduk ihtiba gak apa-apa. Walam yabluni anna ahadan karihahu illa Ubadah bin Nusay. Dan tidak sampai kepadaku, kata Imam Abu Dawud, tidak ada informasi kepadaku bahwa seseorang mengatakan makruh duduk ihtiba kecuali Ubadah bin Nusay. Wa qala At-Tirmidzi berkata, kariha qaumun al-habwata waqtal khutbati wa rakhasa fiha akharun. Sebagian ulama mengatakan duduk ihtiba hukumnya makruh waktu khutbah. Tapi ulama-ulama lain memberikan rukhsah, artinya tidak mengatakan makruh. Wa qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muhadzab, la tukrah. Duduk ihtiba itu tidak makruh. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wa Malikin, Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad, wal Auza'i, wa ashabir ra'yi, dan ashabir ra'yi wa ghairihim. Wa karihaha ba'du ahlil hadis. Dan dimakruhkan, duduk ihtiba dikatakan makruh oleh sebagian ahli hadis. Para ulama agak makruh. Lil haditsil mazkur, karena hadis tersebut. Sebagian ahli hadis mengatakan makruh karena hadis di atas. Wa qala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, wal makna fiha, alasan atau hikmah atau alasan mengapa duduk ihtiba itu dimakruhkan oleh sebagian ulama, annaha tajribun naum, karena duduk ihtiba, duduk dengan mengangkat lutut ke atas dan menyandarkan ke perut, itu dapat menyebabkan ngantuk, menarik untuk tidur. Faya aridu taharatahu linnaqti, maka akan membawa taharah ya, wudunya untuk batal. Wa tamna'u min istina'il khutbah, dan kalau sudah ngantuk dia gak bisa mendengarkan khutbah. Karenanya duduk ihtiba itu makruh menurut sebagian ulama. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh. Nah, ini kita membicarakan 4 bab, mulai dari keistimewaan nomor 17 sampai keistimewaan nomor 20. Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapat keberkahan hari Jumat dan melaksanakan sholat Jumat dengan maksimal, dengan sempurna. Saudara-saudara kita yang belum bisa sholat Jumat, mudah-mudahan segera sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat
pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Insyaallah nanti kita jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, segera memberikan jalan keluar bagi kita dari masa-masa yang sulit ini, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dzikra